Kalian pernah mikir nggak gimana caranya kita bisa tahu isi suatu zat tanpa harus melihat langsung ke dalamnya? Jawabannya adalah spektroskopi. Spektroskopi adalah teknik ilmiah yang memanfaatkan cahaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis materi. Metode ini banyak digunakan di bidang kimia, fisika, kesehatan, hingga industri, karena mampu memberikan informasi akurat hanya dari interaksi antara cahaya dan zat. Penasaran gimana cara kerjanya dan kenapa penting banget? Yuk simak penjelasan selengkapnya berikut dalam persiapan KSN di bidang astronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, perkenalkan nama saya Salsa Diara Putri Wiatania dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di materi ini terdapat beberapa subbab yaitu pembukaan materi, pembentukan spektrum, pelebaran spektrum, spektrum benda langit, klasifikasi spektrum bintang, dan efek Doppler. Pada video ini kita akan belajar soal dan latihan soal dengan subbab materi, pembukaan materi, pembentukan spektrum, pelebaran spektrum. Sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Nah, pada materi ini akan diperkenalkan mengenai cabang observasi yaitu spektroskopi. Namun, di sini akan lebih ditekankan mengenai konsep dasarnya. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai spektroskopi, silakan teman-teman mempelajari buku Sakti Olimpiade Astronomi karya Tosti, Fundamental Astronomi karya Hannu Kartunen. Astrofisika spektroskopi adalah cabang ilmu yang mempelajari spektrum cahaya dari benda langit untuk mengetahui sifat fisik dan kimia objek tersebut seperti temperatur, komposisi, kecepatan, dan atribut lainnya. Spektroskopi dalam astrofisika menggunakan alat seperti spektograf untuk membagi cahaya menjadi spektrum dan menganalisis garis-garis spektral yang dipancarkan atau diserap oleh objek astronomi. Dengan cara ini, para astronom dapat menentukan usul penyusun bintang, atmosfer planet, dan objek langit lainnya serta mempelajari kondisi fisiknya. Nah, pada sebab pertama ini membahas pembukaan materi. Apabila seberkas cahaya dilewatkan pada prisma atau sebuah kisi-kisi, maka cahaya tersebut akan terurai menjadi berbagai warna seperti warna pelangi. Warna-warna tersebut disebut dengan spektrum. Alat yang dapat menguraikan cahaya disebut spektograf. Bisa dilihat gambar 1 merupakan spektrum yang dihasilkan prisma. Bisa dilihat gambar kedua merupakan spektrum yang dihasilkan kisi-kisi. Bisa dilihat gambar ketiga merupakan gambar spektrum. Hukum Kirchhoff tentang pembentukan spektrum yang menyebutkan 1. Bila suatu benda langit, cair atau gas, bertekanan tinggi dipijarkan, benda tadi akan memancarkan energi dengan spektrum pada semua panjang gelombang. Spektrum ini disebut spektrum kontinu. 2. Gas bertekanan rendah, bila dipijarkan akan memancarkan energi hanya pada warna atau panjang gelombang tertentu. Spektrum yang diperoleh berupa garis-garis terang yang disebut garis pancaran atau garis emisi. Letak setiap garis itu, atau dengan kata lain panjang gelombangnya, merupakan ciri khas gas yang memancarkannya. Unsur yang berbeda memancarkan kumpulan garis yang berbeda pula. 3. Bila seberkas cahaya putih dengan spektrum kontinu dilewatkan melalui gas yang dingin dan renggang bertekanan rendah, gas tersebut akan menyerap cahaya tadi pada warna atau panjang gelombang tertentu. Akibatnya, akan diperoleh spektrum kontinu yang berasal dari cahaya putih yang lewat itu diselang-seling garis gelap yang disebut garis serapan atau garis absorpsi. Garis serapan itu sama dengan letak garis pancaran yang dipancarkan gas yang dingin itu andaikan gas tadi dipijarkan. Bisa dilihat gambar 4 merupakan pembentukan spektrum. Nah, pada sebab kedua ini membahas pembentukan spektrum. Unsur yang paling sederhana di alam adalah atom hidrogen. Gas hidrogen apabila dipijarkan akan memancarkan garis-garis terang yang jarak antar garis-garis tersebut memiliki keteraturan. Seorang ahli fisika bernama Balmer mendapati panjang gelombang kumpulan garis itu mengikuti hukum 1 per lambda sama dengan R buka kurung 1 per 2 pangkat 2 dikurang 1 per N pangkat 2 tutup kurung. Dengan lambda adalah panjang gelombang,
R suatu tetapan, dan N adalah bilangan bulat, 3, 4, 5, dan seterusnya. Deretan garis yang dipancarkan hidrogen ini disebut deret Balmer. Dengan mengambil N sama dengan 3, diperoleh garis Balmer pertama yang disebut H alpha pada lambda 6563 angstrom. Untuk N sama dengan, didapat garis Balmer kedua yang disebut H beta, demikian seterusnya. Untuk N yang makin besar, beda panjang gelombang masing-masing garis Balmer makin kecil. Untuk N mendekati theta hingga, didapat limit Balmer pada lambda 3650 angstrom. Bisa dilihat gambar kelima merupakan deret Balmer. Setelah ditemukan deret Balmer itu, ditemukan deret-deret lain garis spektrum hidrogen, yaitu deret Lyman di ultra ungu, serta Pasken dan Bracket di daerah inframerah. Deret tersebut juga memenuhi persamaan seperti deret Balmer, maka persamaan deret Balmer diubah menjadi bentuk umum sebagai berikut. 1 per lambda sama dengan R buka kurung 1 per M pangkat 2 dikurang 1 per N pangkat 2 tutup kurung. M dan N adalah bilangan bulat dengan N lebih besar dari M. Untuk deret Lyman, M sama dengan 1, deret Balmer M sama dengan 2, deret Pasken M sama dengan 3, dan deret Bracket M sama dengan 4. R adalah suatu tetapan yang disebut tetapan Rydberg yang harganya 109,678 untuk satuan lambda dalam cm. Bisa dilihat gambar ke-6 merupakan transisi elektron atom hidrogen. Pada tahun 1911, Rutherford membuat suatu model atom. Sebuah atom digambarkan sebagai sebuah inti yang bermuatan listrik positif yang dikelilingi elektron bermuatan negatif yang bergerak dalam orbit. Tetapi dalam teori elektromagnet dapat menunjukkan model atom Rutherford tidak mantap. Suatu atom yang bergerak dipercepat akan memancarkan energi. Elektron yang mengalami percepatan ke arah pusat, maka elektron dalam model atom Rutherford ini akan terus memancarkan energi. Elektron yang kehilangan energi itu akan menempuh lintasan spiral dan akhirnya akan jatuh ke inti. Kelemahan lain dari model ini, umur atom tidak akan bertahan lama dan tidak dapat menjelaskan timbulnya pancaran garis spektrum oleh atom. Pada tahun 1913, Niels Bohr memperbaiki model atom Rutherford. Dikatakan, elektron pada atom hidrogen hanya dapat bergerak pada orbit dengan jejari R sub n sama dengan 0,529 kali 10 pangkat minus 8 dikali n kuadrat cm. Untuk n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada setiap orbit, elektron mempunyai energi sebesar energi elektron pada tingkat ke n sama dengan negatif 13,6 dibagi n kuadrat satuannya elektron volt. 1 eV sama dengan 1 elektron volt. Jadi elektron tersebut hanya mungkin mempunyai energi dalam harga-harga tertentu saja, maka dikatakan energi elektron itu dikuantisasi. Pada n sama dengan 1, maka energinya adalah minus 13,6 elektron volt yang disebut energi tingkat dasar. Tanda minus berarti untuk melepaskan energi dari tingkat dasar menjadi elektron bebas, maka dibutuhkan energi sebesar 13,6 elektron volt. Bila suatu elektron berpindah dari tingkat N ke tingkat M, di mana M lebih rendah dari N, maka elektron akan memancarkan energi atau kehilangan energi. Energi akan dipancarkan sebagai foton dengan energi sebesar H kali V, di mana H adalah konstanta Planck dan V adalah frekuensi foton. Besar energi yang hilang adalah H kali V sama dengan E sub M dikurang E sub N. Hal ini dapat menerangkan bahwa garis pada deret Lyman atom hidrogen dihasilkan oleh elektron yang berpindah ke atau dari tingkat dasar M sama dengan 1, dan pada deret Balmer dihasilkan oleh elektron yang berpindah ke atau dari M sama dengan 2. Demikian seterusnya. Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa atom yang memancarkan energi berasal dari elektron yang berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Apabila elektron berpindah ke tingkat tinggi, maka atom tersebut akan menyerap energi. Keadaan ini disebut keadaan tereksitasi. Pada umumnya, atom dalam keadaan tereksitasi hanya dalam waktu singkat, yaitu sekitar antara 10-8 detik. Setelah itu, elektron pada atom tersebut akan berpindah ke tingkat yang lebih rendah dan akan memancarkan energi, atau menyerap energi untuk berpindah ke tingkat yang lebih tinggi. Garis serapan timbul bila energi cahaya pada suatu panjang gelombang tertentu diserap oleh atom untuk eksitasi elektronnya ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan garis pancaran terjadi bila peristiwa sebaliknya terjadi. Suatu gas dalam keadaan setimbang termodinamika yang berarti di semua tempat dalam gas itu jumlah energi yang diserap dan dipancarkan sama. Pada keadaan ini, terdapat suatu keseimbangan jumlah elektron atom yang elektronnya berbeda pada tingkat energi tertentu, misal tingkat N. Suatu atom yang masih lengkap elektronnya bermuatan listrik, netral, dan disebut atom netral. Bila atom tersebut menyerap energi yang cukup besar hingga setidaknya satu elektron tadi lepas,
Dikatakan atom terionisasi. Bila atom kehilangan satu elektronnya, maka dikatakan atom tersebut terionisasi sekali. Begitu seterusnya. Untuk menyatakan atom netral, sering digunakan notasi 1. Misal Ca1 adalah atom kalsium netral. Untuk atom yang terionisasi sekali diberi notasi 2. Begitu seterusnya. Apabila suatu atom kehilangan seluruh elektronnya, maka dikatakan atom tersebut terionisasi sempurna. Berbeda pada kasus eksitasi, pada peristiwa ionisasi dapat terjadi pada seluruh panjang gelombang. Bukan hanya pada hal tertentu, namun dengan syarat energi yang diserap sama atau lebih besar daripada yang diperlukan untuk ionisasi. Kelebihan energi akan digunakan untuk menambah energi kinetik elektron yang lepas itu. Suatu atom yang terionisasi, kedudukan tingkat energi elektron yang masih terikat juga akan berubah. Hal ini akan menghasilkan garis spektrum yang terbentuk juga berbeda dengan garis spektrum netral. Peristiwa kebalikan dari ionisasi adalah rekomendasi atau deionisasi. Pada peristiwa ini, elektron bebas ditangkap oleh atom yang disertai dengan pemancaran energi. Pada keadaan seimbang hidrodinamika, laju ionisasi sama dengan laju rekombinasi. Pada temperatur yang tinggi dan pada tekanan yang rendah, jumlah atom yang terionisasi akan besar. Pada molekul perubahan, energi dapat terjadi dengan 3 macam cara, yaitu perpindahan elektron ke tingkat energi lain, perubahan energi getaran molekul, dan perubahan energi rotasi molekul. Pada bintang yang bersuhu rendah dapat diamati adanya spektrum beta yang berasal dari beberapa molekul seperti oksida titanium dan sianogen. Nah, pada sebab ketiga ini membahas pelebaran spektrum. Garis spektrum tidak merupakan garis yang tajam tetapi mempunyai lebar tertentu. Ada beberapa hal yang akan menyebabkan pelebaran garis spektrum, yaitu 1. Pelebaran alamiah. Transisi dari tingkat energi satu ke tingkat energi yang lainnya tidak terjadi secara seketika. Hal ini menyebabkan radiasi yang diserap dan diemisikan tidak terjadi pada frekuensi yang unik. Pelebaran alami yang bergantung pada waktu, lifetime, pada keadaan tereksitasi dari suatu atom. Jika waktu pada keadaan tereksitasi sebuah atom singkat, maka akan menghasilkan pelebaran yang sempit. Begitu juga sebaliknya. Jika ketidakpastian Heisenberg diterapkan, maka energi yang diberikan pada keadaan tertentu tidak akan lebih dari delta E sama dengan H per delta pi delta T, di mana delta T adalah waktu sebuah atom dalam keadaan tereksitasi. Sebagai konsekuensi, frekuensi dari atom yang memproduksi garis spektrum, baik itu absorpsi atau emisi yang akan dinyatakan. Delta V sama dengan delta E per H hampir sama dengan 1 per delta T. Pada umumnya, waktu sebuah atom dalam keadaan tereksitasi adalah sekitar 10 pangkat minus 8 sekon, dan daerah spektrum tampak akan memiliki panjang gelombang sekitar 550 nanometer. Maka hal ini akan memberikan pelebaran spektrum sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 5. 2. Pelebaran Doppler. Atom yang memberikan suatu garis spektrum tidak berada dalam keadaan diam, tetapi bergerak dalam berbagai arah. Makin tinggi temperatur, maka akan semakin cepat gerak atom bergerak. Efek ini menyebabkan setiap atom akan menyerap foton yang panjang gelombang yang berbeda-beda, bergantung pada kecepatan radialnya terhadap pengamat. Hal ini mengakibatkan perubahan spektrum. 3. Pelebaran tumbukan. Akibat tumbukan dengan atom lain, menyebabkan terjadinya perubahan tingkat energi atom sehingga panjang gelombang foton yang dapat diserapnya agak berbeda. Dengan demikian, atom akan memberikan garis spektrum yang lebar. 4. Efek Zeeman. Medan magnet menyebabkan suatu tingkat energi sebuah atom terpecah menjadi 2 atau lebih yang menyebabkan garis spektrum terpecah menjadi 2. Karena jarak antara garis tersebut sangat kecil, maka garis spektrum yang dihasilkan seakan melebar. Pelebaran garis yang diuraikan di atas merupakan pengaruh langsung pada atom itu sendiri. Adapun sebab lain yang menimbulkan pelebaran garis spektrum yaitu akibat rotasi bintang, mengembangnya selubung bintang, dan turbulensi di atmosfer bintang. Setelah kita membahas materi tadi, mari kita latihan soal. Nomor 1. Sirius adalah bintang terang di langit malam yang termasuk dalam kelas A0V. Bintang terang lain di langit malam adalah Rigel-Kent yang termasuk dalam kelas G2V. Manakah pilihan di bawah ini yang menggambarkan kondisi kedua bintang? Jawabannya C, karena Sirius lebih panas dari Rigel-Kent, kelas A lebih panas dari kelas G, sehingga panjang gelombang puncak berada di panjang gelombang yang lebih pendek. 2. Pada saat masa rekombinasi, sebuah elektron terperangkap di dalam medan listrik proton dan kemudian elektron tersebut mengorbit proton pada jarak r. Elektron dan proton membentuk atom hidrogen netral. Diketahui elektron pada atom hidrogen tidak berada pada jarak sembarang pada atom hidrogen dan berada pada tingkat energi tertentu. Berapakah jarak orbit elektron tersebut jika elektron berada pada tingkat energi n? Gunakan momentum sudut untuk atom hidrogen. L sama dengan NH per 2pi. Jawabannya C. Dari momentum sudut, L sama dengan N dikali H per 2pi sama dengan ME kali R kali V. V sama dengan N dikali H per 2pi dikali 1 per ME kali R.
Dari hukum 2 Newton, F sama dengan ME dikali V kuadrat per R sama dengan 1/4 Pi Epsilon 0 dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. ME buka kurung N kali H per 2 Pi dikali 1/MER tutup kurung pangkat 2 sama dengan 1/4 Pi Epsilon 0 dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. R sama dengan N kuadrat H kuadrat Epsilon 0 per Pi ME E kuadrat. 3. Berapakah energi elektron yang mengorbit proton pada soal nomor 2? Jawabannya D. Karena dari hukum Newton, E total sama dengan E potensial ditambah E kinetik. E total sama dengan negatif K E kuadrat per R ditambah 1/2 MV kuadrat. Sehingga V kuadrat sama dengan KE kuadrat per MER. E total sama dengan negatif K E kuadrat per 2R. Masukkan nilai R dari soal sebelumnya. E total sama dengan negatif 2,18 dikali 10 pangkat minus 18 Joule dibagi N kuadrat sama dengan negatif 13,6 elektron volt dibagi N kuadrat. 4. Pembentukan spektrum dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu makroskopik dan mikroskopik. Secara makroskopi, kita dapat melihat keadaan lingkungan sekitar bintang dan secara mikroskopi, kita dapat melihat dari elektron pada atom di bintang yang sedang kita tinjau. Mari kita membahas dalam sudut pandang mikroskopik. Jika suatu elektron berpindah dari tingkat energi 1 ke tingkat energi 2, maka garis spektrum yang dihasilkan adalah titik-titik dan berada pada panjang gelombang. Jawabannya D. Garis spektrum yang dihasilkan adalah Riemann alpha 1 per lambda sama dengan R dikali buka kurung 1 per M kuadrat dikurang 1 per N kuadrat tutup kurung. 1 per lambda sama dengan 109.678 per cm pangkat minus 1 dikali buka kurung 1 per 1 kuadrat dikurangi 1 per 2 kuadrat tutup kurung. Lambda kira-kira sama dengan 1216 angstrom. 5. Mari menganalisis dari sudut pandang makroskopi. Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai pembentukan spektrum dari sudut pandang mikroskopi. Jawabannya D. Pilihan A salah karena terdapat keterangan beberapa panjang gelombang. Pilihan B salah karena terdapat keterangan gas bertekanan tinggi. Pilihan C salah karena terdapat gas bertekanan tinggi. Pilihan D benar karena gas dingin menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, sehingga muncul garis gelap pada spektrum kontinu. Pilihan E salah karena terdapat keterangan spektrum yang diperoleh berupa spektrum kontinu. 6. Sebuah garis H alpha, sebuah bintang diamati pada panjang gelombang 6500 angstrom. Berapakah kecepatan bintang tersebut bergerak relatif terhadap matahari? Jawabannya B. Garis H alpha tanpa pergeseran dapat ditentukan dari deret 1 per lambda sama dengan R dikali buka kurung 1 per M kuadrat dikurang 1 per N kuadrat tutup kurung. 1 per lambda sama dengan 109.678 per cm pangkat minus 1 dikali buka kurung 1 per 2 kuadrat dikurangi 1 per 3 kuadrat tutup kurung. Lambda sama dengan lambda 0, yaitu 6544,671 angstrom. 7. Sirius diketahui memiliki kecepatan radial minus 5,5 km per second. Jika Anda ingin mengamati garis H beta bintang ini, pada panjang gelombang berapakah garis tersebut? Jawabannya B. H beta diam, 1 per lambda sama dengan R dikali buka kurung 1 per M kuadrat dikurang 1 per N kuadrat tutup kurung. 1 per lambda sama dengan R dikali buka kurung 1 per 2 kuadrat dikurang 1 per 4 kuadrat tutup kurung. Lambda sama dengan 4862,7193 angstrom. Lambda observasi dikurang lambda 0 per lambda 0 sama dengan VR per C. Lambda observasi sama dengan 4862,6302 angstrom. 8. Dari sebuah pengamat, didapati garis sebagai berikut. Berapakah kecepatan menjauh dari galaksi tersebut? Nyatakan dalam kilometer per detik. Jawabannya D. Yang paling mudah dilihat adalah H beta. H beta diam, 1 per lambda sama dengan R dikali buka kurung 1 per M kuadrat dikurang 1 per N kuadrat tutup kurung. 1 per lambda sama dengan R dikali buka kurung 1 per 2 kuadrat dikurang 1 per 4 kuadrat tutup kurung. Lambda sama dengan 4862,7193 angstrom. Dengan menggunakan garis, 5500 dikurangi 5000 angstrom sama dengan 500 angstrom, sama dengan 12 mm.
Lambda observasi dikurangi 5.000 angstrom sama dengan 5,5 mm. Dengan perbandingan, lambda observasi dikurangi 5.000 per 5,5 sama dengan 500 per 12. Lambda observasi sama dengan 5.229,1667 angstrom. Maka redshift galaksi Z sama dengan lambda observasi dikurang lambda 0 dibagi lambda 0. 52291,667 dikurangi 4862,7193 dibagi 4862,7193 sama dengan 0,075356. Z sama dengan VR per C, maka VR sama dengan Z kali C, sama dengan 0,075356 dikali kecepatan cahaya. Hasilnya 22.607,558 km per detik. 9. Pilihan pernyataan yang salah. Jawabannya C. Pilihan A, B, D, E benar, sedangkan pilihan C salah karena garis spektrum bintang Katai lebih lebar daripada bintang Maharaksasa. 10. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Jawabannya A. Pilihan B, C, D, E kurang tepat, sedangkan pilihan A benar karena gas bertekanan rendah yang dipijarkan memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu, menghasilkan spektrum emisi berupa garis terang. Dalam kehidupan sehari-hari, teknik ini digunakan di bidang kesehatan, industri, hingga lingkungan. Spektrum membentuk saat cahaya diserap atau dipancarkan oleh suatu zat, menghasilkan pola khas yang bisa digunakan untuk identifikasi. Dalam kondisi tertentu, spektrum bisa melebar akibat suhu tinggi, tekanan, atau gerakan partikel, memberikan informasi tambahan tentang kondisi tertentu. Wah, berdasarkan materi tadi yang sudah kita bahas, kita jadi tahu ya apa itu pembukaan materi, pembentukan spektrum, pelebaran spektrum dalam suatu zat tanpa harus melihat langsung ke dalamnya. Ternyata fisika itu mudah kan? Ingin tahu cara mengerjakan soal-soal fisika lainnya? Ayo belajar fisika!